Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sari sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan mengenai artikel kami yang berjudul Peranan Etika Bisnis pada Wirausaha Kreatif Kerajinan Kotak Lamaran. Kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang, metode, dan juga pembahasan. Perkembangan dunia yang semakin pesat menyebabkan hubungan antar manusia menjadi lebih riskan, terutama dalam kaitannya dengan etika. Acuan etika itu sendiri merupakan norma, moralitas sosial, peraturan perundang-undangan, atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya etika, hubungan harmonis dan saling menguntungkan di kehidupan ini akan tercipta dengan baik. Demikian pula dalam bisnis. Bisnis sangat membutuhkan peranan etika. Bisnis yang berkembang saat ini ialah kewirausahaan. Banyak orang mulai berwirausaha, baik perseorangan ataupun kelompok. Salah satunya adalah wirausaha kreatif. Wirausaha kreatif ini adalah istilah yang merujuk pada sekelompok pengusaha yang bergabung dalam industri kreatif. Bisnis kreatif ini adalah jenis usaha lain yang mempromosikan mengenai inovasi. Yang kedua, metode. Penelitian ini menggunakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana ciri-cirinya berupa kata-kata lisan maupun tulisan yang dapat pula berupa gambar. Dengan melalui teknik wawancara sebagai sumber data primer, dengan wawancara ini berupa wawancara terstruktur, di mana pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya. Dalam hasil dan bahasan ini ada 3 variabel yang diujikan, yaitu etika bisnis dalam penetapan harga, etika bisnis dalam pemasaran, dan juga prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis dalam penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan pedoman dalam pemodelan keuangan perusahaan. Dari adanya strategi ini, perusahaan dapat menentukan pendapatan yang dicapai, laba yang diperoleh, dan jumlah yang diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dari hasil wawancara mengenai penetapan harga kerajinan kotak lamaran dengan narasumber mengungkapkan untuk penetapan harga, narasumber melihat patokan harga kotak lain di pasaran kemudian disesuaikan dengan modal. Hal ini sesuai dengan penelitian Samut Bonici dan Cannon yang menetapkan bahwa strategi penentuan harga ada 5, yaitu markup pricing, target return on investment pricing, perceived value pricing, competition based pricing, dan penetration pricing. Dari ungkapan narasumber tadi mengindikasikan bahwa narasumber menggunakan competition based pricing, yaitu penetapan harga dalam persaingan. Yang kedua, etika bisnis dalam pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan mengedepankan etika agar tidak terhindar dari adanya kesalahan yang dapat berakibat buruk pada bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Soeharto atau narasumber kami, dalam memasarkan, narasumber juga menjelaskan secara detail dan menyeluruh terkait produk yang dibuat, dari fungsinya, beban yang kuat masuk dalam kotak, ukuran kotak, kelemahan kotak, dan juga lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti Rado Safak dan kawan-kawan yang mengemukakan etika dalam pemasaran dimanifestasikan di berbagai tingkatan dari sudut pandang, yaitu sudut pandang konsumen, yakni menawarkan nilai yang benar dalam hal kualitas, fungsi, kegunaan, dan juga keamanan untuk harga yang disyaratkan, dan kewajiban informasi yang benar tentang semua fitur penting produk. Yang kedua adalah sudut pandang persaingan. Sudut pandang persaingan ini adalah berbisnis sesuai dengan kaidah perilaku bisnis. Yang ketiga adalah sudut pandang masyarakat umum, yaitu menumbuhkan cita rasa yang baik, prinsip moral, nilai-nilai dalam keseluruhan bisnis. Dalam hal ini, setelah dilakukan wawancara tadi, narasumber memenuhi dari sudut pandang pembeli, namun tidak dari sudut pandang persaingan maupun masyarakat umum. Yang ketiga adalah kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Kejujuran merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Soeharto, untuk memasarkan produk, Soeharto menitipkan barang tersebut ke toko-toko.
Lalu kemudian menjelaskan secara detail dan menyeluruh terkait produk yang dibuat, dari fungsi, beban yang masuk dalam kotak, ukuran kotak, kelemahan kotak, dan juga lainnya. Dan dia juga menjanjikan jika barang yang telah dibeli mengalami kerusakan, bahkan bukan karena pengiriman atau pembelian, Soeharto akan tetap melakukan perbaikan demi menjaga kualitas produk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan Farida bahwa kejujuran seorang penjual merupakan kejujuran mengenai ciri-ciri produk dan jasa yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, pelayanan yang dijanjikan, dan juga kejujuran mengenai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penjualan produk. Dari hasil wawancara kami dengan Soeharto, narasumber kami mengenai kerajinan kotak lamaran telah memenuhi dari syarat-syarat kejujuran tadi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha milik Soeharto, yaitu kerajinan kotak lamaran, diketahui menerapkan strategi penetapan harga berbasis persaingan. Untuk etika bisnis dan pemasaran produk telah memenuhi dari sudut pandang pembeli, namun tidak dari sudut pandang persaingan maupun masyarakat umum. Untuk prinsip kejujuran telah diterapkan sesuai dengan syarat yang telah disebutkan, yaitu kejujuran dalam ciri-ciri produk dan jasa yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, pelayanan yang dijanjikan, dan juga kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam penjualan produk. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.